Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil Zafin Rizki dengan NIM 1240126 akan membacakan materi ulumul hadis 1 sampai 11 dengan 7 kali pengulangan. Pengertian hadis dan kegunaannya secara bahasa. Hadis berarti perkataan atau berita baru secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan pertunjukan Nabi. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dalil, hujjah, hadis dan bukti hadis dalam Quran. Secara bahasa, hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelasan Quran, yaitu tafsir, takyid, tafsir, takhsis dan tasyri'. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kuantifikasi dan penyaringan dan validasi. Contoh hadis, naha Rasulullah an bai'il gharar, Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Materi 4, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil bohong. Contoh, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Masyhur, awalnya ahad kemudian tersebar luas. Contoh, innamil bayani la sihra, sesungguhnya sebagian dari retorika itu ada seperti sihir. Ahad diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih, sanad bersambung, rawi adil, kuat hafalan, tidak janggal, tidak cacat. Contoh, ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Hasan, mirip sahih tapi daya hafal rawi sedikit di bawah sahih. Contoh, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama, sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang kalian. Dhaif, lemah karena cacat sanad atau rawi. Contoh, inna zofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Syarat 6. Syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung, rawi adil, rawi dabit, tidak janggal dan tidak cacat. Contoh hadis, man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis Bukhari. Syarat perawi dan proses transmisi. Tahammul, cara menerima hadis dari guru, misal simak qiraah ijazah. Ada cara menyampaikan hadis kepada murid. Contoh hadis, innisa'u syaqaiqul rajal, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berarti diletakkan. Secara istilah, hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh, hubbul watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. 9. Ilmu rijalul hadis. Pengertiannya adalah ilmu yang membahas tentang biografi dan kredibilitas para perawi hadis, untuk manfaatnya untuk menilai validitas hadis. Contoh, man la yahram wa la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Hadis riwayat Bukhari. Asbabul wurud. Pengertian ilmu yang membahas sebab-sebab munculnya suatu hadis, fungsi memahami konteks dan makna hadis secara benar. Contoh, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Hadis riwayat Bukhari. 11. Tarik hadis. Menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya beserta penelitian sanad matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Baik, ini yang kedua, hadis satu hadis dan kegunaannya. Hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan seperjuangan Nabi Muhammad. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat. Dalil, hujjah, suatu hadis dalam Quran. Hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelasan Quran, yaitu tafsir, takyid, takhsis dan tasyri'. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kuantifikasi dan penyaringan dan validasi. 4. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi. Masyhur, awalnya ahad kemudian tersebar luas. Ahad diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sanad sahih, sanad bersambung, rawi adil, kuat hafalan, tidak janggal, tidak cacat. Hasan, mirip sahih tetapi daya hafal rawi sedikit di bawah sahih. Dhaif, lemah karena cacat atau perawi. Syarat hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil, rawi dabit, tidak janggal, tidak cacat.
Hadis maudhu. Secara bahasa maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Jalur hadis ilmu yang adalah ilmu yang membahas tentang biografi kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sanad hadis. Contoh hadis man la yarham wa la yurham. Takhrij hadis. Pengertiannya dalam menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya beserta penilaian sanad dan matanya. Contoh manfaatnya mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, hadis dan gunanya. Secara bahasa hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah segala ucapan perbuatan ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Dalil hujjah hadis. Secara bahasa hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah hadis berfungsi sebagai penjelas, yaitu tafsir, takyid, tafsir, taksis dan tasyri'. Sejarah perkembangan hadis. Yang pertama masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi, pentasihan. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Yang pertama mutawatir diwariatkan oleh banyak perawi, yang masyhur 4 ahad, ketiga 2 masyhur, yang awalnya ahad kemudian tersebar luas, yang ketiga ahad diwariatkan oleh 1 orang. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih, sanad bersambung, rawi adil, kuat hafalan, tidak janggal, tidak cacat. Hasan, mirip sahih tapi daya perawi sedikit di bawah sahih. Daif, lemah karena cacat sanad atau perawi. Lemah karena cacat sanad atau perawi. 6. Syarat hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil, rawi dabit, tidak cacat dan tidak janggal. Hadis palsu. Secara bahasa maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi. Contoh hadis maudhu hubbul watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jalur hadis. Pengertian ilmu yang membahas tentang biografi kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Jalur hadis. Pengertian menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penjelasan sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Yang keempat, hadis dan kegunaannya. Secara bahasa hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah ucapan, perbuatan, ketetapan, persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hujjah hadis. Secara bahasa hujjah berarti bukti. Secara istilah hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, takyid, tafsir, taksis dan tasyri'. Contohnya sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah sekalian sebagaimana melihat aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Contoh hadis Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Yang pertama mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, 2 masyhur yang kemudian tersebar luas, ketiga ahad yang diriwayatkan oleh 1 orang. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih bersambung, rawi adil, kuat hafalan, tidak janggal dan tidak cacat. Hasan, mirip sahih tapi rawi sedikit di bawah sahih. Daif, lemah karena cacat atau perawi. Syarat hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil, rawi dabit, tidak janggal dan tidak cacat. Hadis maudhu. Hadis maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh hadis maudhu hubbu watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Rijal hadis, ilmu membahas tentang biografi kredibilitas para perawi hadis. Contoh hadis man la yarham wa la yurham. Takhrij. Hadis menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan pengertian sanad dan matan. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Yang kelima, hadis dan kegunaannya. Secara bahasa hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah segala perbuatan, ucapan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Dalil hujjah hadis dan fungsi hadis secara Al-Quran. Secara bahasa hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Tafsir yaitu tafsir, takyid, tafsir, taksis dan tasyri'. Contoh hadis sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, masyhur yang kemudian tersebar luas, ahad diriwayatkan oleh 1 orang. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih, sanad bersambung, rawi adil, kuat hafalan, tidak janggal, tidak cacat.
Hasan mirip sahih tapi daya hafalawi sedikit di bawah sahih. Dhaif lemah kadang cacat sanad atau perawi. Syarat hadis sahih: sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Hadis maudhu berarti diletakkan. Cara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh hadis: hubbu watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang biografi dan kredibilitas para perawi hadis. Untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh hadis: man la yarham wa yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Takhrij, pengertiannya menelusuri asal kitab-kitab sebelum kitab hadis, menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penelitian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis: innamal a'malu binniyat. Yang keenam, pengertian hadis dan kegunaannya. Cara bahasa hadis berarti perkataan atau berita. Cara istilah segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis: innamal a'malu binniyat. Dalil keujian hadis dan fungsi hadis terhadap Quran. Hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah hadis berfungsi sebagai penjelasan Quran. Tafsir, taqyid, tafsir, takhsis dan tasyri'. Contoh hadis: shollu kama ra'aitumuni sholli. Sejarah materi, sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Contoh hadis: Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis berdasarkan kualitas sanad, mutawatir, masyhur dan ahad. Hadis berdasarkan kualitas sanad, sahih, hasan dan dhaif. Syarat hadis sahih: sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Hadis maudhu berarti palsu. Secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh: hubbu watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang biografi kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh: man la yarham wa la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Takhrij, menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penelitian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui hadis serta status perawinya. Contoh hadis: innamal a'malu binniyat. 7. Pengertian hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau perbuatan. Secara istilah segala perbuatan, ketetapan dan persetujuan. Contoh hadis: innamal a'malu binniyat. Dalil, hujjah hadis dan fungsi hadis terhadap Quran. Secara bahasa, hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah hadis berfungsi sebagai penjelasan Quran, yaitu tafsir, taqyid, tafsir, takhsis dan tasyri'. Contoh hadis: shollu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sejarah perkembangan hadis, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Contoh: naha Rasulullahi an bai'il gharar, Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis berdasarkan kuantitas, mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi. Contoh: barang siapa berdusta dengan namaku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Masyhur yang awalnya ahad kemudian tersebar luas, yaitu sesungguhnya sebagian dari retorika itu adalah yang retorika itu ada yang seperti sihir. Ahmad diriwayatkan oleh satu orang. Contoh: innamal a'malu binniyat. Hadis berdasarkan kualitas sanad, sahih, sanad bersambung, rawi adil, kuat hafalan, tidak janggal, tidak cacat. Contoh: ad-dinu nasiha, agama sebagian dari nasihat. Hasan mirip sahih tapi daya hafal rawi sedikit di bawah sahih. Contoh: sayangilah yang ada di bumi maka yang langit akan sayang kalian. Dhaif lemah kalian cacat sanad atau perawi. Contoh: kebersihan sebagian dari iman. Syarat hadis sahih: sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh: hubbu watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang biografi kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh: man la yarham wa la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Asbabul wurud, pengertian ilmu yang membahas sebab-sebab munculnya suatu hadis, yaitu memahami konteks dan makna hadis secara benar. Contoh: innama ju'ilal imamu liyutamma bi, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Riwayat Bukhari. Takhrij hadis, pengertian menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penelitian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis: innamal a'malu binniyat. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya sudah membaca 7 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.